Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Zainal Arifin di Mapel PKWU Rekayasa kelas 10 semester 1. Semoga kalian semua anak-anakku kelas 10 dan kita semua dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apa, dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Ini adalah video tutorial yang berikutnya atau yang kedua setelah kemarin di video yang pertama pembelajaran daring ini kita sudah belajar tentang karakteristik daripada seorang wirausahawan. Jadi sekali lagi Pak Zainal bilang bahwa belajar prakarya itu mudah, tapi yang paling sulit adalah menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha pada diri kita. Kalau kita sudah memiliki jiwa wirausaha yang bagus, maka apapun bisa dijadikan uang. Lihat air terjun, ya, pikiran kita tidak hanya untuk selfie saja, tapi bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Ya, lihat sinar matahari yang terik, kita tidak hanya mengeluh. Paling banter cuma untuk menjemur baju saja, tapi kita bisa berpikir lebih kreatif lagi supaya sinar matahari tersebut bisa dimanfaatkan ke yang lebih bagus lagi. Bahkan lihat sampah pun, lihat kotoran pun, kalau seorang yang sudah memiliki jiwa wirausaha yang bagus, ini bisa dibuat bisnis ya, atau bisa menghasilkan uang. Kotoran bisa digunakan untuk membuat biogas. Biogasnya bisa digunakan untuk masak, bisa untuk dijual dan seterusnya. Ya, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas perencanaan usaha produk teknologi transportasi dan logistik. Ya, jadi selalu di PKWU Rekayasa tahapan pertama ketika kita mau memulai suatu usaha adalah suatu perencanaan. Perencanaan adalah hal yang sangat penting ya, hal yang sangat vital dalam memulai segala aktivitas. Ya, itu semuanya harus direncanakan supaya apa? Supaya kita tahu langkah-langkahnya. Ya, kemudian dari perencanaan tersebut mudah-mudahan suatu saat ada kegagalan kita juga bisa mengantisipasinya sedini mungkin. Ingat bahwa suatu usaha ini dalam kehidupan kita itu adalah hal yang sangat vital ya. Semua orang ini untuk melangsungkan kehidupannya, untuk melangsungkan kehidupan keluarganya, ini harus berusaha. Maka usaha itu adalah suatu hal yang sangat vital. Maka dari itu hal yang sangat vital tersebut jangan sampai dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Apalagi usaha kok hanya ikut-ikutan temennya, ikut-ikutan koncone. Koncone dodol bakso, kamu ikut jualan bakso di sebelahnya lagi. Nanti bukannya untung malah tukar. Ya. Maka itu adalah perencanaan, itu adalah hal yang sangat penting sekali. Tahapan yang pertama ya dalam memulai suatu usaha. Sebelum kita masuk ke perencanaan, kita harus tahu usaha kita itu apa. Usaha kita itu nanti adalah produk teknologi transportasi dan logistik. Dari namanya saja ya, itu produk teknologi transportasi. Transportasi itu apa? Yaitu proses perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang
Nah, tahulah ya transportasi itu seperti itu, ya. Nah, pada masa awal ya kita lihat ke belakang dulu, di awal peradaban manusia itu untuk transportasi jarak jauh, menengah dan seterusnya itu masih sangat sederhana sekali ya. Ada yang menggunakan rakit, ada yang menggunakan gerobak yang ditarik pakai kerbau, pakai sapi, pakai kuda ya, untuk memindahkan barang-barang atau untuk memudahkan orang ya, transportasi ya. Nah, apakah ini gerobak, rakit yang sederhana itu juga termasuk rekayasa, produk rekayasanya manusia? Betul, ini adalah produk rekayasanya manusia. Bagaimana caranya supaya bisa memindahkan suatu barang, orang, benda dan seterusnya ke tempat yang jauh ya, tanpa capek ya, atau bisa mengurangi beban pekerjaan kita. Ditarik pakai kuda ya, ditarik ke kerbau, sapi ya, kemudian dibentuk, dikasih roda dan seterusnya supaya nariknya tidak berat. Ini adalah rekayasanya manusia. Jadi produk-produk teknologi baik yang sederhana ataupun yang sudah canggih sekalipun itu adalah produk rekayasa. Produk rekayasanya manusia. Direkayasa supaya bagaimana caranya tujuannya itu tercapai. Ya, setelah kita melihat dari belakang ya, zaman dahulu, ini kita meningkat. Zaman sekarang untuk memindahkan, teknologi transportasi sudah sangat canggih ya. Untuk memindahkan orang, memindahkan barang, nah, itu sekarang sudah sangat canggih. Ada yang pakai pesawat, bis ya, kereta api. Kereta api pun sekarang sudah sangat canggih, ada yang jalannya biasa, ada yang sangat cepat, kereta api listrik, pakai pesawat, pakai jet, mesin jet dan kemudian transportasi yang kita pahami juga tidak hanya itu ya, tidak hanya untuk muatan orang ataupun barang-barang besar. Di perusahaan-perusahaan untuk membawa misalnya batu bara dari hilir ya, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, ini juga dibuat lift ya, semacam lift ya. Coba kalau misalnya nggak ada alat seperti ini, nggak ada lift seperti ini, wah, ini kalau di perusahaan semuanya diangkut sama orang, dibawa sama orang, berapa lama ya? Kita tahu bahwa mesin sama orang tentu saja berbeda. Kualitas pekerjaan mesin sama orang ini jelas jauh berbeda. Kalau orang itu pasti suatu saat merasa capek. Kualitas di pagi hari dan sore hari ini berubah kalau manusia. Tapi kalau mesin dari pagi sampai sore, malam, pagi dan seterusnya ya sama, ya. Kecepatannya sama, kualitasnya sama. Kecuali kalau mesinnya sudah sangat tua ya, itu mungkin ininya sudah mulai menurun. Itu ya, itu berbagai alat transportasi, teknologi transportasi. Nah, kita sadari bahwa pergerakan benda, ya, karena benda itu bukan makhluk hidup, dia tidak bisa bergerak. Makanya untuk bergerak sedikit saja dia butuh bantuan. Berbeda dengan kita manusia, kalau manusia mau bergerak dekat ya kita bisa berjalan, naik sepeda kan gitu ya, sepeda motor. Tapi kalau untuk benda-benda ini butuh sesuatu yang bisa memindahkannya. Misalnya minuman dari dapur ke meja tamu ya, ini butuh orang untuk membawanya ya. Kemudian air dari bawah ke atas pakai timba, nah, ini butuh tenaga untuk memindahkannya. Jadi tidak sembarang. Makanya diperlukan teknologi transportasi.
Nah, teknologi transportasi yang akan kita pelajari nanti adalah khusus di logistik. Perpindahan objek pada prinsipnya melibatkan beberapa unsur. Objek yang akan dipindahkan, wadah atau tempat objek berada, medan yang dilalui, sistem sumber tenaga yang menggerakkan perpindahan tersebut, serta pengendali perpindahan tersebut. Jadi kalau kita akan berwirausaha di bidang transportasi, ya, transportasi dan logistik, ya, itu ya berarti kan kita akan membuat suatu produk rekayasa di bidang transportasi. Transportasinya itu untuk membawa apa? Wadahnya, wadah peralatan transportasi itu seperti apa? Kemudian medan yang akan dilalui produk transportasi yang akan kita buat itu seperti apa? Apakah menanjak, menurun, rata, ya, rata atau bergelombang? Nah, ini harus diamati supaya apa? Nanti produk yang kita buat disesuaikan dengan medan yang akan dilaluinya, disesuaikan dengan wadah yang akan digunakan. Kemudian sistem sumber tenaga yang menggerakkan perpindahan tersebut, mau pakai diesel, mesin diesel, mau menggunakan bel atau yang seterusnya, ini harus dipikirkan, ya. Nah, dari pengamatan tersebut secara garis besar, peta pikiran tentang alat transportasi barang ini bisa dibuat semacam ini, ya. Nah, misalnya alat transportasi barang, dilihat jarak yang akan dilalui berapa kilometer, ya, jenis barang yang akan dibawa itu apa, sumber tenaga, kemudian sistem pendalinya menggunakan apa, sistem penggeraknya, medan yang akan dilalui. Ini harus dipikirkan. Jangan sampai kita akan membuat suatu produk transportasi ini enggak dipikirkan. Akhirnya apa, ya nanti sudah mahal-mahal kita menyiapkan material, alat dan seterusnya, sudah jadi produk tidak bisa digunakan. Ini kan bisa rugi. Makanya ketika kita akan berwirausaha di bidang alat transportasi, khususnya di barang, ya, maka peta pikiran kita ini harus bisa melihat ke sana, ya. Jarak yang akan dilalui produk rekayasa transportasi kita itu seperti apa? Berapa kilo? Jenis barang yang akan dibawa itu seperti apa? Kalau jenisnya seperti ini, wadahnya harus bagaimana, ya? Bawa pasir kok wadahnya bolong-bolong, itu saja tidak bisa. Medan yang akan dilalui gelombang, rata atau apa? Medannya gelombang, seperti misalnya enggak di jalan raya, rodanya kok pakai ban yang bulat, roda bulat, ya enggak bisa pakai gerigi, ya. Itu adalah dari pengamatan yang sangat penting, ya. Jadi ini sangat penting sekali. Kemudian berikutnya peta pikiran tentang medan yang akan dilalui, daratan, kemudian ini medan yang akan dilalui apakah daratan, air atau udara. Kalau daratan, jalan setapak, tanjakan berbatu, lantai keramik dan lain-lain, ya. Air berarti sungai, dan seterusnya, ya. Jadi sekali lagi, untuk menjadi seorang wirausahawan itu harus sangat cerdas, ya, harus lebih cerdas dari rata-rata manusia karena pikirannya jauh ke depan. Kalau tidak jauh ke depan, ya nanti produknya tidak laku. Kalau produknya tidak laku, bagaimana mau untung? Bukannya untung, tapi malah untung. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih atas segala perhatian.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.